time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani dengan NPM 2022141500 dari kelas S6B Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ramadona SE MPD dan mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana guru bisa memancing rasa ingin tahu siswa dengan masalah nyata, lalu membimbing mereka menemukan solusi lewat proses belajar. Di sini saya memilih mata pelajaran sosiologi kelas 11 SMA dengan materi permasalahan sosial di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk belajar, ya. Pagi, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, hari ini Ibu ingin mengajak kalian berpikir tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan beberapa berita ini. Ada tentang angka kemiskinan yang meningkat, pengangguran di kota besar, dan kenakalan remaja yang semakin marak. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan pada September 2022, yakni sebanyak 26,36 juta jiwa atau naik 200.000 jiwa dari Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa. Jawa Timur, saudara, jadi provinsi dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak mencapai 4,2 juta jiwa, disusul Provinsi Jawa Tengah 3,8 juta jiwa dan juga Nusa Tenggara Timur 1,14 juta jiwa. Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan pokok. Lalu apa yang menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan di Indonesia tahun ini? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis, garis kemiskinan pada September tahun lalu naik jika dibandingkan pada bulan Maret tahun yang sama. Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan bukan makanan per kapita per hari. Pada September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia berada di angka Rp535.000 per kapita per bulan. Sementara jika dibandingkan pada September 2021, terjadi kenaikan 10,16%. Menurut BPS, kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan efek domino kenaikan harga BBM saat itu. BPS bahkan mengeklaim kenaikan garis kemiskinan pada September 2022 menjadi yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Peningkatan garis kemiskinan atau GK di September 2022 sebesar 5,95% tadi itu merupakan peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir, ya. Tepatnya sejak September 2013, ya. Pada saat itu, ya, garis kemiskinan naik 6,84% poin, ya, pasca kenaikan harga BBM, ya, pada waktu September 2013, ya. Menurut BPS, distribusi kenaikan garis kemiskinan disebabkan oleh kebutuhan makanan yang total mencapai 74,15%. Kebutuhan ini diukur dari uang yang dikeluarkan warga untuk membeli beras, tepung terigu, telur ayam, gula pasir, termasuk cabai merah. Sementara kebutuhan bukan makanan mencapai 25,85% yang disebabkan diantaranya oleh BBM, kontrakan rumah, dan LPG. Sementara itu, menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, ini setara dengan 9,57%. Jumlah penduduk miskin ini naik 200.000 jiwa dibandingkan pada Maret 2022, tetapi lebih rendah dari September 2021. Tidak hanya terkait dengan kemiskinan yang terkait kebutuhan akan makanan, BPS juga memotret kemiskinan berdasarkan kepulauan di Indonesia. Menurut BPS, berdasarkan pulau, kenaikan kemiskinan tertinggi terjadi di Maluku dan Papua. Pada September 2022, bahwa jumlah penduduk miskin itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, ya.
pada September 2022 kalau dilihat di sana ya, hanya Pulau Sumatera yang menunjukkan penurunan kemiskinan ya, yakni dari 9,49% pada Maret 2022 menjadi 9,47% pada September 2022 ya, atau mengalami penurunan tipis ya sebesar 0,02% poin ya. Kemudian peningkatan itu terjadi di semua pulau dan tertinggi terjadi di Maluku dan Papua. Menurut BPS, penurunan jumlah penduduk miskin hanya terjadi di Sumatera yang pada September 2022 menjadi 5,76 juta jiwa. Adapun angka kemiskinan tertinggi tetap berada di Pulau Jawa yang jumlahnya mencapai 13,94 juta jiwa. Kemiskinan di pulau lainnya bervariasi mulai dari 1 hingga 2 juta jiwa. Meski demikian, simulasi berupa bantuan yang diberikan pemerintah menurut BPS efektif menekan garis kemiskinan. Tim Liputan, Kompas TV. Jumlah pengangguran di Kota Batu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Batu tahun 2020 ada sebanyak 7.079 warga yang menganggur dan di tahun 2021 naik menjadi 8.101 orang. Jumlah pengangguran semakin banyak karena pada tahun 2022 ada tambahan sekitar 3.000 lebih orang sehingga menjadi 11.199 orang yang menganggur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Dia Ayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dia. Baik, Mei di studio dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Batu pada 2022 kemarin mengalami peningkatan sebanyak 3.000 lebih pengangguran yang ada di Kota Batu. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Batu pada tahun 2020 ada sebanyak 7.079 warga yang menganggur. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 8.000. Kemudian pada tahun 2022 kemarin saat ini jumlahnya sekitar 11.000 penganggur lebih. Menurut kami sempat mewawancarai Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Kota Batu, Suyanto, mengatakan untuk pengangguran ini bertambah karena banyak PHK waktu pandemi lalu. Sementara itu kami juga sempat wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Batu mengatakan Pemkot harus memberikan, tidak bisa menganggap remeh karena jumlah pengangguran ini semakin banyak. Sementara itu, DPRD berharap agar Pemkot membuat kajian tentang potensi usaha rintisan atau bisnis startup di bidang properti dan juga pertanian karena kebanyakan di warga di Kota Batu merupakan lulusan dari bidang pertanian. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Dia Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekelompok remaja mengejar pengemudi sepeda motor lain ini sambil menakuti dengan senjata tajam di kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur dan viral di media sosial. Aksi ini pun meresahkan warga. Sementara itu, tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menangkap belasan pemuda yang sedang nongkrong di bawah flyover Pondok Bambu Durensawi, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Video memperlihatkan 4 remaja mengejar pengendara sepeda motor di kawasan Kanal Banjir Timur Cakung, Jakarta Timur pada Selasa malam 8 Maret lalu menjadi viral di media sosial. Dalam video yang direkam oleh salah satu remaja ini, 4 pelaku mengendarai 2 sepeda motor dengan berboncengan menakut-nakuti pengendara sepeda motor di depannya sambil mengenakan senjata tajam. Ulah para remaja ini membuat resah warga di sekitar Kanal Banjir Timur lantaran di kawasan ini kerap terjadi tindakan kriminalitas yang menyasar kepada pengendara sepeda motor. Ya, lewat dari ujung Menteng ke arah Pasar Modern. Ya sekitar jam 7 malam lah pas orang kerja. Terus dia ngejar-ngejar orang gitu, ambil sambil gini-gini celurit. Celuritnya gede, Mak? Ya lumayan sih, 1 meter kayak. Warga berharap polisi menggelar patroli terutama pada malam hari hingga dini hari. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menangkap belasan pemuda yang sedang nongkrong di bawah flyover Pondok Bambu Durensawi, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap belasan pemuda tersebut, petugas tidak menemukan apa-apa. Namun petugas menahan 14 unit kendaraan roda 2 mereka karena tidak sesuai ketentuan, seperti tanda spion dan plat kendaraan, knalpot bising serta tidak memiliki kelengkapan surat. Untuk tindak lanjut selanjutnya itu kami menghubungi pihak Satuan Lalu Lintas Wilayah untuk segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut karena tidak sesuai dengan kendaraan roda 2 tersebut, banyak yang tidak sesuai dengan kendaraan tersebut.
Sementara belasan pemuda yang kedapatan nongkrong diminta untuk pulang. Kalau kalian melihat berita-berita seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Itu masalah sosial, Bu. Benar sekali, Bayu. Ini adalah contoh masalah sosial. Tapi coba pikirkan lebih dalam. Kalau masalah ini dibiarkan, apa yang bisa terjadi di masyarakat kita? Masyarakat jadi tidak aman, banyak kejahatan, dan mungkin kesenjangan makin besar. Tepat sekali. Dampaknya bisa luas. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi bisa mempengaruhi seluruh masyarakat, bahkan bangsa kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa ikut menyelesaikan masalah ini? Meskipun dari hal kecil sekalipun. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Kita akan memahami apa saja bentuk-bentuk masalah sosial, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana mencari solusi sederhana. Belajar sosiologi itu seru, karena kalian akan belajar bagaimana menjadi bagian dari perubahan sosial. Sekarang Ibu minta kalian membentuk 5 kelompok. Ya, masing-masing kelompok akan mendapatkan satu berita dari Ibu. Diskusikan 3 hal ini. Yang pertama, apa masalah sosial yang terlihat? Yang kedua, apa penyebabnya? Terus yang ketiga, apa solusi sederhana yang bisa dilakukan? Bagaimana? Sudah ketemu masalahnya? Bu, kami dapat berita tentang pengangguran. Masalahnya karena lapangan kerja sedikit, Bu. Bagus. Lalu, solusi sederhananya menurut kalian? Mungkin pelatihan keterampilan untuk remaja, Bu. Wah, ide yang sangat cerdas. Ingat, pendidikan keterampilan bisa menjadi kunci mengurangi pengangguran. Apa masalah sosial yang kalian temukan? Kemiskinan akibat pandemi, Bu. Oke. Bagaimana solusi kecil yang bisa kita lakukan? Mengadakan donasi kecil di lingkungan sekolah, Bu. Hebat. Langkah kecil yang punya dampak besar. Kami membahas tentang pengangguran. Solusinya adalah pelatihan keterampilan dan memperbanyak program magang. Kami membahas kemiskinan. Kami mengusulkan program donasi dan penguatan ekonomi lokal. Kami membahas kenakalan remaja. Solusinya adalah membuat kegiatan positif seperti ekstrakurikuler atau komunitas hobi. Luar biasa semua jawabannya. Artinya, kalian sudah mampu mengidentifikasi masalah sosial
dan mencari solusinya. Ini yang kita butuhkan dari generasi muda seperti kalian. Hari ini kita belajar bahwa masalah sosial itu nyata, ada di sekitar kita, tapi jangan hanya melihat masalahnya. Kalian harus berani mencari solusi, bahkan dari langkah-langkah kecil. Mengapa itu penting? Karena perubahan besar tidak datang sekaligus. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Sebagai tugas, tuliskan dalam satu paragraf apa masalah sosial yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar dan apa ide sederhana kalian untuk membantu mengatasinya. Tugas ini akan kita bahas minggu depan. Mari kita jadi generasi yang bukan hanya pintar berbicara, tapi juga bergerak dan berbuat untuk masyarakat. Karena setiap dari kita punya kekuatan untuk menjadi agen perubahan sosial. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.